Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Sri Hastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajerial kelas K dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan membawakan materi yang telah kami pelajari, yaitu tentang keputusan investasi modal. Sebelumnya, perkenalkan saya Nita Dwi Hartanti dengan MPM Akhir 114. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama ada Fitra Nova Kandi dengan MPM Akhir 096, ada Ariska Awal Nurani dengan MPM Akhir 101, Yunia C. Dewi Cantika dengan MPM Akhir 112, lalu Vanessa dengan MPM Akhir 129, Adela dengan MPM Akhir 053, Salwa dengan MPM Akhir 073, dan Ria dengan MPM Akhir 083, Natali dengan MPM Akhir 087, dan Bintang dengan MPM Akhir 090. Ada dua jenis keputusan investasi modal. Nah, sebelum itu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keputusan investasi modal. Jadi, keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Nah, di sini ada dua jenis tentang keputusan investasi modal, yaitu ada proyek independen dan saling eksklusif, di mana proses pengambilan keputusan investasi modal sering disebut sebagai penganggaran modal. Nah, dua jenis proyek penganggaran modal akan dipertimbangkan, yaitu proyek independen dan proyek yang saling eksklusif. Yang pertama ada proyek independen, adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas proyek lain. Nah, misalnya keputusan Hard Rock untuk membangun kafe di Argentina tidak terpengaruh oleh keputusannya untuk membangun kafe baru di Singapura. Ini adalah keputusan investasi modal independen. Lalu untuk proyek yang saling eksklusif adalah proyek yang jika diterima menghalangi penerimaan semua proyek pesaing lainnya. Misalnya, setiap kali Hard Rock membangun kafe baru, mereka memasang peralatan dapur dan bar. Beberapa peralatan menggunakan teknologi standar, sementara opsi lain menawarkan teknologi canggih untuk efisiensi energi. Setelah satu jenis peralatan dipilih, jenis lainnya dikecualikan. Keduanya berhubungan saling eksklusif. Nah, lalu untuk dua jenis yang lainnya adalah membuat keputusan investasi modal, di mana investasi modal yang baik akan menghasilkan kembali modal awal yang dikeluarkan selama masa berlakunya dan pada saat yang sama, memberikan pengembalian yang wajar atas investasi awal. Nah, untuk membuat keputusan modal, manajer perlu mempersiapkan, yang pertama ada memperkirakan kuantitas dan waktu arus kas, lalu yang kedua ada menilai risiko investasi, yang ketiga mempertimbangkan dampak proyek terhadap keuntungan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk pada model non-diskonto. Jadi sebenarnya ada dua kategori utama model keputusan investasi modal dasar. Yang pertama adalah model non-diskonto dan model diskonto. Yang membedakannya apa? Model non-diskonto ini lebih mengabaikan nilai waktu uang, dan model diskonto ini secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu uang. Aku ingin menjelaskan mengenai model non-diskonto. Ada dua, yaitu payback period dan ARR. Pertama adalah payback period. Jadi payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membalikan investasi awal. Untuk arus kas yang merata dihitung dengan membagi investasi dengan arus kas tahunan. Untuk arus kas yang tidak merata, arus kas itu akan dijumlahkan hingga investasi itu pulih. Jika hanya sebagian kecil dari 1 tahun yang dibutuhkan, maka diasumsikan bahwa arus kas terjadi secara merata dalam setiap tahun. Lalu payback period ini mengabaikan nilai waktu dari uang dan profitabilitas proyek karena tidak mempertimbangkan arus kas masuk yang tersedia di luar payback period. Periode pengembalian modal berguna untuk menilai dan mengendalikan risiko dan juga meminimalkan dampak investasi terhadap likuiditas perusahaan serta mengendalikan risiko keusangan. Lanjut pada model yang kedua, yaitu accounting rate of return. Jadi ARR ini dihitung dengan membagi pendapatan rata-rata yang diharapkan dari suatu investasi dengan investasi awal atau rata-rata. Tidak seperti payback period, ARR ini mempertimbangkan profitabilitas suatu proyek. Namun ARR ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Dan juga ARR ini mungkin berguna bagi perusahaan
dan juga manajer untuk menyaring investasi baru untuk memastikan bahwa rasio akuntansi tertentu tidak terpengaruhi secara negatif, khususnya rasio akuntansi yang dapat dipantau untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian utang. Untuk rumus dari payback period sendiri adalah payback period sama dengan investasi asli dibagi dengan arus kas tahunan. Dan untuk ARR itu rumusnya adalah ARR sama dengan pendapatan rata-rata dibagi dengan investasi awal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mutually exclusive project. Nilai sekarang bersih dibandingkan dengan tingkat pengembalian internal atau net NPV compare with IRR. Nah, NPV dan IRR menghasilkan keputusan yang sama untuk proyek-proyek yang independen. Contohnya, jika NPV ini lebih besar dari 0, maka IRR juga lebih besar dari tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang bersaing. Kedua metode tersebut dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, di sini ada dua hal utama perbedaan antara NPV dan IRR. Perbedaan pertama, metode NPV ini mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan. Sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Nah, perbedaan yang kedua yaitu metode NPV mengukur profitabilitas secara absolut. Nah, sedangkan metode IRR mengukurnya secara relatif. Nah, di bawah di PPT ini sudah ada contoh kasusnya, yaitu contoh kasus antara desain A dan desain B, menganalisis NPV dan IRR-nya. Nah, di sini sudah diketahui masa proyeknya selama 5 tahun, lalu rancangan A atau desain A ini memiliki biaya awal sebesar 180.000 dan arus kas masuk bersih tahunan setelah pajaknya sebesar 60.000. Sedangkan desain B ini memiliki biaya awal sebesar 210.000 dan arus kas masuk bersih tahunannya sebesar 70.000. Nah, pada analisis NPV desain A menghasilkan 36.287.000. Dan analisis IRR dari desain A ini sebesar 300.000 itu dari 180.000 dibagi 60.000. 180.000 ini dari biaya awalnya dan 60.000-nya ini dari arus kas tahunannya. Lalu analisis NPV dari desain B ini menghasilkan sebesar 42.335.000, sedangkan analisis IRR-nya dari desain B ini memiliki 300.000, hasil 300.000 yaitu 210.000 dibagi dengan 70.000 sebesar 300.000. Nah, analisis IRR dari desain A dan analisis IRR dari desain B ini memiliki kesamaan yaitu sebesar 300.000. Nah, berdasarkan analisis NPV, desain B ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena desain B memiliki NPV yang lebih besar dibandingkan dengan desain yang A, karena desain B memiliki nilai sebesar 42.335.000, sedangkan desain A memiliki angka sebesar 36.287.000. Nah, desain A dan desain B ini memiliki tingkat pengembalian yang internal. Kedua desain memiliki faktor diskonto sebesar 300.000 analisis IRR-nya dan dengan umur 5 tahun menghasilkan IRR sekitar 20%. Meskipun kedua proyek memiliki IRR sebesar 20%, nah desain B tetap lebih menguntungkan. Kenapa? Karena menghasilkan NPV yang lebih besar. Oleh karena itu, desain B akan meningkatkan nilai perusahaan lebih dari desain A. Ini menggambarkan keunggulan konseptual NPV atau atas IRR untuk analisis proyek yang bersaing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas dua pertimbangan khusus untuk manufaktur tingkat lanjut. Yang pertama, pertimbangan bagaimana investasi itu berbeda. Dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar, investasi dalam proses manufaktur otomatis itu jauh lebih rumit, karena selain biaya pembelian, ada juga biaya tambahan untuk perangkat lunak, rekayasa, pelatihan, dan implementasi. Sehingga kita harus hati-hati dalam menilai biaya aktual dari sistem otomatis.
Lalu pertimbangan kedua yakni bagaimana estimasi arus kas operasional itu berbeda. Nah, estimasi arus kas operasi dari investasi pada peralatan biasanya bergantung pada manfaat nyata dan langsung, misalnya kayak penghematan tenaga kerja dan listrik. Tapi, manfaat tidak langsung dan tidak berwujud juga penting bagi kelangsungan proyek. Nah, manfaat tidak berwujud sendiri itu mencakup peningkatan kualitas, garansi, waktu tunggu yang lebih singkat, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, serta kemampuan mempertahankan pangsa pasar. Lalu untuk manfaat tidak langsung itu, contohnya seperti pengurangan tenaga kerja di area pendukung. Kemudian, kita langsung masuk ke contoh soal, misalnya Siletz Manufacturing sedang mengevaluasi potensi investasi dalam sistem manufaktur fleksibel atau VMS. Nah, pilihan yang dihadapi perusahaan adalah untuk terus berproduksi dengan peralatan tradisionalnya yang diharapkan bertahan selama 10 tahun atau beralih ke sistem baru yang juga diharapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Tingkat diskontonya adalah 12%. Di sini terdapat laporan, dan di dalam laporan ini terdapat yang namanya manfaat tambahan. Dan di bawahnya ini dijabarkan mengenai manfaat tambahannya. Manfaat tambahan sendiri di sini berjumlah 4 juta dolar. Nah, dari 4 juta dolar ini, kita harus menghitung NPV-nya atau Net Present Value-nya dari sistem yang diusulkan. Cara menghitungnya adalah dengan nilai sekarang ini sebesar 4 juta dolar dikalikan dengan tingkat diskonto dari tingkat diskonto 12% dengan masa manfaat selama 10 tahun. Nah, 5,65022 ini bisa kita temukan dalam tabel nilai sekarang tunggal. Lalu 4 juta dolar ini kita kalikan dengan 5,65022, kita dapat hasil 22.60880. Nah, investasinya sendiri dari soal tertera bahwa bernilai 18 juta. Nah, dari nilai sekarang tadi kita kurangi dengan investasinya dan kita akan mendapatkan nominal NPV-nya yakni sebesar 4.60880. Karena NPV-nya itu positif dan besar nilainya, artinya kita itu menandakan bahwa peralatan baru itu bisa disetujui. Pengembalian internal atau IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga atau tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0. Investasi yang dapat diterima harus memiliki IRR yang lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diisyaratkan atau biaya modal. Lalu ada tingkat pengembalian internal yang diilustrasikan sebagai pengaturan beberapa periode dengan arus kas seragam. Jadi ada contoh soal sebagai berikut. Diasumsikan sebuah rumah sakit memiliki peluang untuk berinvestasi sebesar 205.570,50 dolar dalam sistem USG baru yang akan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 50.000 dolar pada akhir setiap 6 tahun berikutnya. Lalu dihitung IRR untuk sistem ultrasound atau USG baru itu. Nah, untuk solusinya kita pakai cara DF sama dengan I per CF. Jadi DF itu untuk mencari diskon rate-nya itu berapa. Nah, itu kita ambil dari investasi yang sudah diketahui pada soal yaitu 205.570,50 dibagi dengan CF yaitu arus kas tahunannya adalah 50.000 dolar juga. Lah, kalau dibagi menghasilkan angka 4,11141. Nah, karena masa investasi adalah 6 tahun, jadi kita cari di tabel nilai masa kini, kemudian pindah ke baris hingga DF, menemukan DF dengan jumlah 4,11141 dan ditemukan suku bunga yang sesuai dengan 4,11141 adalah sebesar 12% yang merupakan IRR-nya. Selanjutnya, di materi tingkat pengembalian internal yang diilustrasikan pengaturan beberapa periode dengan arus kas yang tidak merata. Untuk mengilustrasikan solusi dengan coba-coba, saya asumsikan bahwa investasi sebesar 10.000 dolar dalam sistem BC menghasilkan penghematan administrasi sebesar 6.000 dolar dan 7.200 dolar masing-masing selama 2 tahun dengan rumus P sama dengan 6 juta dibagi 1 ditambah I ditambah 7.200 dibagi 1 plus I dikalikan 2, hasilnya 10.000.
10 juta. Lalu diasumsikan lagi bahwa tebakan pertama adalah 18% dengan menggunakan I yang sama dengan 0,18, menghasilkan faktor diskonto berikut 0,8, 746 dan 0,7118. Faktor diskonto ini menghasilkan nilai sekarang berikut untuk dua arus kas masuk. Rumusnya P sama dengan 0,8 746 dikali 6000, lalu ditambahkan dengan 0,7818 dikali 7200, hasilnya 10.256. Karena P lebih besar dari $10.000, suku bunga yang dipilih terlalu rendah. Tebakan yang lebih tinggi diperlukan. Jika tebakan berikutnya adalah 20%, kita memperoleh P sama dengan 0,8333 dikali 6000 ditambah 0,6944 dikali 7200, hasilnya 9.999,95. Karena nilai ini sangat mendekati $10.000, kita dapat mengatakan bahwa IRR adalah 20%. Baik, yang selanjutnya terdapat pasca audit proyek modal yang di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama ada post audit bergambar. Post audit sendiri adalah proses evaluasi pasca investasi yang membandingkan manfaat dan biaya aktual dari proyek dengan estimasi awal untuk menilai keberhasilan investasi. Dalam kasus Honly Medical, Allen dan Jenny mengevaluasi penggunaan pengelasan induksi untuk merekatkan jarum suntik 4 yang awalnya terlihat menjanjikan dengan pengurangan keluhan pelanggan dan biaya bahan. Nah, namun pasca auditnya itu mengungkapkan masalah tak terduga seperti gangguan peralatan dan kebutuhan pelatihan yang menyebabkan biaya operasionalnya itu lebih tinggi. Jadi, pengalaman ini tuh menunjukkan pentingnya pasca audit dalam mengidentifikasi masalah yang tidak terduga dan menilai kembali keputusan investasi untuk perbaikan di masa depan. Nah, selanjutnya terdapat manfaat pasca audit. Dimana yang pertama ada alokasi sumber daya yang efisien, dampak positif pada perilaku manajer, pertimbangan alternatif, identifikasi biaya tersembunyi, perspektif independen, dan peningkatan kinerja proyek. Dan bagian yang terakhir ada keterbatasan pasca audit. Nah, pasca audit sendiri meskipun menawarkan manfaat yang signifikan, namun ia juga memiliki keterbatasan. Nah, salah satunya adalah biaya yang tinggi. Selain itu, asumsi yang mendasari analisis awal itu seringkali dapat menjadi tidak relevan kembali karena perubahan dalam lingkungan operasi yang sebenarnya. Hal ini tuh mengakibatkan tantangan dalam akuntabilitas karena tidak mungkin untuk meramalkan semua kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan demikian, meskipun pasca audit dapat memberikan wawasan berharga, hasilnya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terduga. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang discounting models dari the net present value method. Pertama, kita akan membahas dari pengertian atau definisi dari net present value itu sendiri. Jadi, nilai bersih sekarang atau biasa disebut sebagai NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan suatu proyek. Nah, apabila kita ingin mencari tahu nilai dari NPV, kita bisa menggunakan rumus yaitu resultant CFT dikalikan dengan I besar dikalikan dengan I besar ditambah I kecil, lalu dikuadratkan dengan T dan dikurangi dengan I besar, sama dengan resultan CFT dikalikan DFT, lalu dikurangi I besar, dan kita bisa mendapatkan rumus akhir yaitu P dikurangi I besar, di mana I besar merupakan representasi dari nilai sekarang dari biaya proyek. Nah, biasanya merupakan pengeluaran tunai awal, sedangkan CFT merepresentasikan arus kas masuk yang akan diterima pada periode T dengan T sama dengan 1, di mana kita udah mengetahui bahwa T merupakan representasi dari tahun. Sedangkan I adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan, lalu P adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan proyek, dan DFT merupakan rumus yang berasal dari 1 dibagi dengan 1 plus 1 dikalikan T faktor diskonto. Nah, NPV tersebut apabila kita sudah mengetahui nilainya dapat kita gunakan untuk menentukan apakah akan menerima investasi atau tidak, apakah suatu proyek itu layak untuk dilakukan investasi atau tidak, bagaimana
kriterianya. Jadi apabila NPV tersebut nilainya lebih dari 0, maka investasi akan menguntungkan dan dapat diterima. Sedangkan apabila NPV sama dengan 0, maka penerimaan atau penolakan investasi itu akan setara nilainya. Sedangkan apabila NPV-nya ini kurang dari 0, maka investasi tersebut harus kita tolak. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai sekarang diilustrasikan. Nah, cara untuk mengetahui nilai sekarang diilustrasikan itu terdapat 2 langkah. Yang pertama yaitu kita arus kas untuk setiap tahun harus diidentifikasi. Lalu langkah yang kedua adalah NPV harus dihitung menggunakan arus kas dari langkah pertama. Setelah itu, untuk mengilustrasikan hubungan NPV, tingkat diskonto dan arus kas adalah tingkat diskonto merupakan tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima dan jika ada kepastian akan sesuai dengan biaya modal perusahaan. Karena arus kas masa depan yang tidak pasti, perusahaan itu dapat menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Merupakan hal yang umum untuk memberikan skenario arus kas yang pesimis dan paling mungkin untuk membantu nilai resiko proyek. Ketika tingkat diskonto ini meningkat, maka nilai sekarang dari arus kas masa depan akan menurun, sehingga semakin sulit bagi proyek untuk mencapai NPV positif. Itu tadi hubungan antara NPV, tingkat diskonto, dan juga arus kas. Untuk yang selanjutnya itu ada konsep nilai sekarang. Lah, salah satu karakteristik dari uang adalah dapat diinvestasikan dan memperoleh bunga. Metode diskonto itu bergantung pada nilai uang pada saat ini dan masa depan. Lah, nilai masa depan itu apa sih? Nilai masa depan itu adalah nilai uang yang akan terkumpul pada akhir masa investasi. Lah, nilai masa depan itu dapat dihitung dengan rumus P dikali dengan I ditambah 1 pangkat N. Lah, P itu adalah present value atau nilai sekarang dari uang, lalu dikalikan dengan 1 ditambah I adalah suku bunga, lalu dipangkatkan dengan periode pada tahunnya. Lalu ini ada contoh soal, yaitu nasabah memiliki uang di bank sebesar 100.000 dengan tingkat bunga banknya 10% untuk disimpan selama 10 tahun. Hitunglah nilai uang setelah 10 tahun. Jadi kita dapat menghitungnya dengan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan 100.000 dikali dengan 1 ditambah 0,1 karena suku bunganya adalah 10%, maka menjadi 0,1. Lalu dipangkatkan dengan periodenya yaitu 10%. Menghasilkan 100.000 dikali dengan 2,59374. Lalu menghasilkan 259.374,25 rupiah. Lah, lalu nilai sekarang adalah nilai yang menggambarkan nilai sekarang dari jumlah yang diinvestasikan pada saat ini untuk menghasilkan sejumlah nilai pada masa depan. Lah, nilai sekarang itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus F dikali dengan 1/1 ditambah I pangkat N, di mana F adalah nilai masa depan dari uang, lalu I adalah suku bunga, lalu N adalah periode. Lalu ada contoh soal, dalam waktu 2 tahun mendatang, Singju mendapatkan gaji hasil kerjanya pada Crazy Rich Asian jika pada kontrak kerja besarnya uang dari CRA memiliki nilai 10 miliar. Hitunglah present value gaji Singju pada interest rate-nya 10%. Lah, kita dapat menghitung present value-nya dengan rumus yang tadi, lalu kita masukkan 10 miliar dikali dengan 1/1 ditambah 0,1. 0,1 ini dari interest rate-nya tadi 10%, jadi 0,1, lalu dipangkatkan dengan 2 dari periodenya yaitu 2 tahun mendatang. Lalu menghasilkan 10 miliar dikali dengan 0,82644. Lalu present value-nya adalah 8.264.462.869,81 rupiah. Konsep nilai sekarang selanjutnya adalah nilai saat ini dari rangkaian arus kas yang tidak merata. Nah,
untuk mengetahui berapa nilai saat ini berdasarkan arus kas yang tidak merata merupakan hal penting untuk menganalisis investasi dan mengambil keputusan dalam hal keuangan. Nilai saat ini berpacu pada nilai yang harus dibayarkan di masa depan. Untuk rumusnya yakni PN sama dengan A dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, untuk contoh soalnya di sini yakni sebuah investasi diharapkan menghasilkan arus kas tahunan 110, 121 dan 133,10 dengan asumsi tingkat diskonto 10%. Nah, selain menggunakan rumus ini dapat juga dilihat pada tabel yang telah disediakan untuk mencari nilai saat ini dari rangkaian arus kas yang tidak merata, sehingga di sini pada tahun pertama yang nilai yang diharapkan 110, maka faktor diskonnya yang dapat dilihat pada tabel yakni 0,90909 sehingga menghasilkan nilai sekarang 100. Kemudian pada tahun kedua 121 untuk faktor diskonnya 0,82645 sehingga nilai sekarang sebesar 100 juga. Untuk kemudian pada tahun ketiga yakni nilai arus kas yang diharapkan tuh 133,10 sehingga faktor diskonnya di sini 0,75131 dan nilai sekarangnya ditemukan sebesar 100. Kemudian faktor diskonnya di total menghasilkan 2,48685 dan untuk nilai sekarangnya di total menghasilkan 300. Selanjutnya adalah nilai saat ini dari rangkaian arus kas seragam. Nah, mengetahui berapa nilai berasal dari arus kas seragam juga berperan penting dalam analisis investasi. Arus kas ini hanya memiliki satu ragam baik yang diterima maupun dikeluarkan di tiap periodenya. Nah, untuk rumusnya di sini ada PN sama dengan 1 dibagi I dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, dapat juga ini dilihat pada tabel yang telah disediakan. Kemudian contoh soal di sini asumsikan bahwa suatu investasi diharapkan menghasilkan $100 per tahun selama 3 tahun. Nah, pada tahun pertama, kedua dan ketiga arus kasnya sama yakni sebesar 100. Faktor diskonnya juga sama dengan nilai saat ini dari rangkaian arus kas yang tidak merata. Nah, di sini ada perbedaan pada nilai sekarang yakni pada tahun pertama 90,91, pada tahun kedua 82,65 dan pada tahun ketiga 75,13 sehingga menghasilkan 248,69. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai keputusan investasi modal. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi dengan 10 pertanyaan yang bisa teman-teman kirimkan melalui forum diskusi WhatsApp ataupun Google Meet sesuai dengan arahan Bu Sri Hastuti nantinya. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.